meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Tapi bagaimanapun suasana hati kita saat ini, kita tetap wajib bersyukur karena hari ini kita bisa merayakan Idul Fitri di kampung kita tercinta dengan suasana yang indah dan tradisi yang begitu menarik. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita bisa berbagi dengan saudara kita, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusatnya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihiasi karpet yang lama sudah diganti dengan yang baru. Baju kita gunakan yang paling bagus dihiasi dengan tradisi. Kunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, dan mencicipi hidangan lebaran yang dibuat oleh ibu-ibu dengan beragam warna dan rasa dengan bersyukur kita. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, wa litukmilu iddata wa la tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan jalannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimahullah, selain bertakbir dan bersyukur, marilah kita berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam hidup kita, yakni orang tua kita, bapak ibu kita, ayah dan ibunda kita. Orang tua adalah nikmat kita di dunia. Keridaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan orang tua adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridullah fi ridho walidain, syukurullah fi syukri walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jemaah salat Idul Fitri rahimahullah adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua dalam keadaan sehat dan masih tinggal bersama kita. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat semangat walaupun dalam lelah. Dia tetap semangat walaupun tidak terasa perih, bahkan terasa perih. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati tanpa pamrih demi menafkahi anak dan istri beliau. Sosok ibu yang bersusah payah melahirkan kita di dunia ini, sosok dengan berbakti kepadanya dapat mengantarkan kita ke surga. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Semakin hari semakin bertambah semakin bertambah tua umurnya. Tenaganya tak kuat seperti dulu. Harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Ada di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang membuatnya semua tak berdaya. Keinginannya untuk bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa bermimpi, akhirnya tidak bisa menutupi siapa-siapanya. Dan terlihat seperti baik-baik saja, sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan menghasilkan selama ini? Hadirin rahimahullah, inilah saat bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
Jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu gerak hidupnya, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua kita, tidak akan mampu membalas jasa-jasa mereka. Tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan kita dan membesarkan kita. Dan hadirin rahimahullah, jika orang tua kita saat ini tidak bersama lagi kita di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkan pusaka mereka yang menunggu doa dari kita. Mereka pasti akan bahagia melihat kehadiran dan kedatangan kita. Mendoakan mereka adalah harapan mereka di alam sana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Andai kata kami enggan dan malas mengurus kedua orang tua kami, ampunilah kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di sosial media daripada menyapa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kami jika kami pernah dan membentak kedua orang tua kami. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk membalas jasa kedua orang tua kami. Berikanlah kami kesempatan berada di sisinya nanti saat sakit dan membentuk kami. Ya Allah, jangan biarkan kesibukan kami di dalam bekerja membuat lupa dan mengurangi bakti kami kepada mereka. Ya Allah, jika tidak tiba waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah kami kesempatan berada di sisinya. Berikanlah kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepada kedua orang tua kami. Dan jangan ya Rabb, dan janganlah ya Allah, dan jangan azab kedua orang tua kami. Jangan azab kedua orang tua kami ya Allah. Jangan siksa kedua orang tua kami lantaran kami anak-anaknya sering berbuat dosa dan maksiat ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, untuk orang tua, saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosanya ya Allah. Lipat gandakan pahalanya, masukkan mereka ke dalam surga-Mu dan jauhkan mereka dari api neraka-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Selain menunjukkan pengabdian dan bakti kepada orang tua, marilah juga pada momen yang Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengarlah persahabatan kepada sesama dengan kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Berikanlah pintu maaf yang sebesar-besarnya agar ibadah Ramadan dan Idul Fitri ini semakin sempurna. Semoga sebab dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar tambah menjadi insan yang suci, benar-benar kembali menjadi insan yang fitri. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.